Shalom, Jemaat GKPI yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat beribadah. Puji syukur kehadirat Tuhan karena pada pagi hari ini kembali kita dapat bertemu. Walaupun dari rumah masing-masing, saya yakin dan percaya itu tidak mengurangi sukacita kita. Yakinlah dimanapun kita berada, Tuhan ada
pergumulan, engkau sedang dalam kesesatan, mungkin engkau sedang dalam ketakutan ataupun kekhawatiran atas yang tengah terjadi di dunia ini. Tapi serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Yakinlah Dia akan memimpin kita, Dia akan menuntun kita, Dia akan memberikan kelepasan bagi kita. Karena Dia adalah gunung batu kita, Dia adalah benteng perlindungan kita. Mari kita sorakan, kita nyanyikan pujian ini. Tuhanlah pelindungku. Sering
Glory, Hosana bagi Dia, Allah kita yang maha tinggi, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pagi hari ini kita kembali bersama-sama mendengar kebenaran firman Allah yang hidup. Dalam otoritas Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Ia sudah membuat segala sesuatu yang berada di dalam semesta ini. Dan Tuhan juga sudah menyampaikan firman-Nya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan pemberitaan firman Tuhan tentang hukum hidup dalam kelimpahan atau hukum berkat. Dan Tuhan sudah memenuhi dan menetapkan janjinya bahwa setiap orang yang akan melakukan hukum berkat atau hukum kelimpahan secara akurat, artinya dilakukan dengan tujuan yang benar, dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan, maka segenap janji yang ditetapkan oleh Tuhan itu pasti akan dialami dan terjadi. Ada 9 hukum kelimpahan atau hukum diberkati yang sudah kita beberapa waktu ini sedang belajar. Yang pertama adalah hukum persembahan sulung. Yang kedua, hukum persepuluhan. Yang ketiga, hukum memiutangi Tuhan. Yang keempat, hukum tabur tuai. Yang kelima, hukum hidup dalam disteni ilahi. Yang keenam, hukum kerajinan. Yang ketujuh, hukum hidup orang yang diberkati. Yang kedelapan, hukum hidup menjadi terang. Kedelapan hal ini sudah kita belajar bersama dalam beberapa saat yang lalu. Hari ini kita ada di hukum yang terakhir, yaitu hukum yang ke-9, hukum ikat janji dengan seorang bapa rohani. Bagian ini kita ambil dari Ulangan pasal 8 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini." Bagian firman Tuhan ini dalam konteksnya di dalam pasal 8 dari kitab Ulangan ayat 1 sampai 20. Di sana menjelaskan tentang Tuhan meminta kepada umat Israel supaya mereka setia kepada Allah di sepanjang kehidupan mereka. Dan Tuhan juga mengingatkan kepada mereka bahwa kehidupan mereka di padang gurun mengalami begitu banyak mujizat yang mereka alami. Mereka dituntun dalam pimpinan awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Dan mereka bisa menikmati mana sebagai roti sorga yang menjadi makanan bagi mereka, dan mereka juga menikmati makanan daging dari burung puyuh. Dan Tuhan mau mengingatkan mereka bahwa ketika mereka sudah berada di dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada umat Israel, supaya mereka hidup dan bekerja dengan begitu memperhatikan dan menikmati bahwa seluruhnya oleh karena anugerah Tuhan. Dan mereka harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala kehidupan mereka. Di ayat yang ke-19 dan 20, Allah mengingatkan supaya bangsa Israel jangan mereka melupakan Tuhan, apalagi berpaling kepada Allah lain di tanah perjanjian yang menjadi tempat suku-suku yang mereka halau, yang sekarang menjadi tempat di mana Tuhan sudah memberikan kepada mereka. Di dalam firman Tuhan, Tuhan memberikan satu prinsip
tentang prinsip kebapaan di dalam bagian ini. Firman Tuhan tadi katakan bahwa supaya mereka harus bersyukur kepada Tuhan dan mengingat Tuhan akan semua kekayaan, akan segala kenikmatan di tanah perjanjian yang mereka nikmati. Dan itu juga adalah hasil dari janji Tuhan kepada bapa leluhur mereka, Abraham dan Ishak dan Yakub. Oleh karena itu, dalam bagian firman Tuhan yang kita belajar hari ini, bahwa kehidupan diberkati juga ada hubungannya dengan janji Tuhan kepada bapa leluhur kita, yaitu orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan di masa kini, di masa gereja, Tuhan memberikan satu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48, dikatakan oleh firman Tuhan, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna." Ini merupakan perintah yang harus kita lakukan. Dan memang kalau kita menyimak pernyataan firman Tuhan ini secara sepintas, ini tidak mungkin akan dilakukan. Karena Bapa berkata di dalam firman ini, supaya kita sempurna sama seperti Bapa yang sempurna. Ketika kita membicarakan bagian firman Tuhan ini, akan timbul pertanyaan dalam pikiran dan benak kita. Sempurna manakah kehidupan yang Tuhan maksudkan? Kalau di dalam kehidupan manusia, seorang bayi yang dapat dikatakan sempurna ketika ia lahir. Saya dan Bapak Ibu Saudara sudah lahir di dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru kita ketika kita menerima Yesus itu membuktikan bahwa kita sudah sebagai seorang bayi yang sempurna secara rohani. Dan itu sebabnya firman Tuhan katakan nature kita adalah nature kehidupan rohani, di mana kehidupan Allah yang dulunya terpisah dari hidup manusia yang berdosa sudah ditaruh dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang sempurna dikatakan oleh firman Tuhan juga ketika seseorang terus mengalami pertumbuhan secara rohani dalam kehidupannya, setiap hari mengalami perubahan, mengalami pertumbuhan. Dari hari ini bertumbuh, besok terus bertumbuh. Kalau seseorang sudah berhenti bertumbuh di dalam kerohaniannya, berarti orang itu sedang mengalami kehidupan rohani yang tidak normal. Dan Tuhan mau supaya kita sempurna di dalam Tuhan, artinya kita bertumbuh secara terus-menerus di dalam Tuhan. Melalui persekutuan kita dengan Tuhan secara pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi bagian untuk menumbuhkan hidup kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Namun dengan adanya kehidupan setiap hari yang Yesus katakan di dalam firman-Nya, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, "Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup." Ini artinya bahwa kita akan menjadikan Kristus Yesus sebagai teladan kita. Dari mana kita mendapati bahwa Yesus Kristus sebagai teladan kita, dan dari mana kita akan bisa mengetahui bahwa kita sesuai dengan patron Yesus Kristus? Firman Tuhan memberikan beberapa pernyataan kepada kita bahwa dari kebenaran firman Tuhanlah kita tahu catatan-catatan penting, standar-standar yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan. Dalam kehidupan kita, seperti yang Yesus katakan, kita sempurna sama seperti Bapa sempurna, kemudian kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dan firman Tuhan memberikan kepada kita supaya kita menjadikan Yesus sebagai teladan kita. Itulah yang disebut di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-21. Alkitab memberikan satu pernyataan yang sangat jelas tentang pola atau sistem pembapaan. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian,
Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Untuk kita menikmati kehidupan kita menjadi dewasa sempurna di dalam Yesus Kristus, kita perlu berada di dalam satu komunitas keluarga yang disebut oleh firman Tuhan, yaitu keluarga Allah. Dan di dalam bagian ini ada kelompok pemimpin yang disebut tadi, yaitu nabi, rasul, pengajar, gembala. Mereka disiapkan oleh Tuhan untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupan seluruh apa yang menjadi rancangan Tuhan di muka bumi ini. Konsep Bapa Rohani, tidak semua orang yang Tuhan katakan tadi dikatakan kalau seseorang sudah diangkat menjadi gembala, kalau seseorang sudah diangkat menjadi seorang pengerja di dalam organisasi gereja, itu belum disebut sebagai Bapa Rohani. Seorang Bapa Rohani, ia adalah orang yang dilahirkan Tuhan sendiri. Dalam arti, ia sudah berjuang dalam kehidupannya, sehingga akhirnya ia diproses oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, akurat dalam kehidupannya setiap hari, dan hidup dalam karakter yang baik, dan dia hidup dalam kehidupan yang sungguh-sungguh hanya mengarahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika seorang pemimpin rohani, apakah dia seorang pengajar, apakah dia orang diberikan fungsi sebagai rasul, sebagai seorang fungsi nabi, sebagai seorang gembala, maka kehidupannya yang akurat itulah yang menjadikan dia sebagai sosok seorang bapa rohani. Sebagai seorang bapa rohani, ia tentunya Tuhan akan melahirkan anak-anak rohani yang akan diayomi oleh seorang bapa rohani. Tuhan memilih semua orang menjadi anak Tuhan. Tetapi tidak semua orang juga akan dipilih sebagai seorang anak rohani yang sejati. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa untuk menjadi seorang anak rohani, yaitu orang yang mau, orang yang taat di dalam kehidupannya untuk menjadi seorang anak di dalam rumah rohani. Ketika saya menyebut rumah rohani, firman Tuhan memberikan pernyataan bahwa keluarga rohani secara universal adalah semua orang percaya dari semua suku, dari semua bangsa, dari semua gereja. Itu disebut sebagai keluarga Allah secara universal. Namun firman Tuhan juga menyebut komunitas rumah rohani keluarga inti adalah gereja lokal. Dan oleh karena itu firman Tuhan memberikan satu pernyataan yang sangat jelas di dalam pembacaan kita di dalam Efesus 4 ayat yang ke-11 ayat yang sampai 13 tadi menjelaskan bahwa orang yang diberikan fungsi anugerahnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, sebagai seorang pengajar, sebagai seorang gembala, mereka lah yang disiapkan oleh Tuhan menjadi bapa rohani. Dan juga ia dipersiapkan juga anak-anak rohani. Namun anak rohani yang memilih dan taat untuk mengikuti jalan Tuhan, meresponi apa yang Tuhan katakan, mereka sajalah yang bisa diayomi sebagai seorang anak rohani. Ketika kita membicarakan tentang anak rohani dan bapa rohani, ada kekuatan yang akan melahirkannya, yaitu Roh Kudus sendiri. Di dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-14, di sana menjelaskan dengan begitu tegas bahwa inilah yang menyebabkan keberhasilan terjadinya persamaan roh di dalam kehidupan bapa dan anak rohani,
yaitu karena pekerjaan Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus inilah yang menuntun. Pribadi Roh Kudus ini yang menolong, memastikan kita terus bertumbuh, mencintai kebenaran, serta melakukan kehendak Bapa Surgawi, dan menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan dan janji Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita, memperlengkapi kita dengan seorang Bapa rohani. Dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-15 sampai 17 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah dalam Yesus Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepada kamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Justru itulah sebabnya aku mengirim kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang diajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Berbicara tentang Bapa dan anak rohani, bagian ini menjadi satu penjelasan kepada kita bahwa Rasul Paulus seorang pribadi yang sudah layak menjadikan dirinya sebagai seorang bapa rohani bagi Timotius. Dan seluruh pengajaran Rasul Paulus sebagai seorang rasul itu diterima, ditaati, dan dilakukan oleh Timotius. Sehingga Timotius yang masih muda, ia akan memiliki roh yang sama dengan Rasul Paulus. Sehingga akhirnya Timotius dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Walaupun dia masih muda, ia bisa dipakai Tuhan untuk menjadi seorang pengayom dari jemaat di Korintus. Di dalam bagian ini, apakah yang memampukan Timotius? Oleh karena dia menjadi seorang anak rohani yang sungguh-sungguh meneladani bapaknya. Semua unsur yang ada di dalam firman Tuhan ini sudah Tuhan siapkan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya sebagai jaminan bagi kita untuk memproses kehidupan kita di dalam rumah rohani kita di Jemaat Yogyakarta ini menjadi sebuah rumah rohani di mana kita dapat bersama-sama membangun tubuh Kristus yang kuat, sehat, dan juga memiliki kekuatan untuk berdampak dimanapun kita berada, dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam kota kita, bahkan di dalam semua panggilan hidup yang Tuhan percayakan. Engkau sebagai seorang pegawai negeri, engkau sebagai seorang karyawan, engkau sebagai seorang yang usahawan, engkau sebagai ibu rumah tangga, engkau sebagai seorang mahasiswa. Ketika kita bersama-sama di dalam sebuah rumah rohani saling bergandengan tangan, firman Tuhan di dalam Roh Kudus memberikan jaminan, kita pasti bisa melakukannya. Dan juga dibutuhkan seorang bapak rohani. Dan mungkin memang pada hari-hari ini kita sedang berjuang untuk kehidupan kita sebagai seorang yang menjadi pemimpin yang baik. Sehingga akhirnya Tuhan menuntun menjadi seorang bapa rohani. Apa kriteria seorang bapa rohani? Seperti Rasul Paulus. Hidupnya mati terhadap kehidupan dunia. Mati terhadap cinta akan jabatannya. Mati cinta akan uang. Semuanya ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus mencintai Tuhan lebih dari apapun dalam kehidupannya. Itu sebabnya Rasul Paulus sampai menyerahkan hidupnya secara total ke dalam tangan Tuhan. Berdoalah kita sehingga kita menjadi keluarga Tuhan, di mana Tuhan akan menuntun kita memiliki seorang bapa rohani yang baik. Sebagai seorang bapa rohani, seorang akan hidup akurat dalam Tuhan. Dia juga akan hidup akurat hidupnya setiap hari. Dan itulah orang yang dilahirkan oleh Tuhan sebagai bapa rohani. Berbicara tentang bapa rohani, itu adalah bagian pemimpin rohani. Namun sebagai seorang anak rohani, kita juga perlu untuk
melakukan bagian kita. Sebagai seorang anak rohani, Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini pernyataan Rasul Paulus. Memang ada orang yang Tuhan tuntun sebagai pemimpin rohani. Ada orang yang Tuhan tuntun sebagai bapa rohani untuk menuntun kita. Tetapi pernyataan firman Tuhan ini memberikan sebuah penegasan. Ada bagian kita. Masing-masing kita sebagai anak rohani, kita akan berjuang dengan kehidupan sekuat tenaga kita untuk mengejar Tuhan, untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai kebenaran firman Tuhan, untuk memprioritaskan kerajaan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita akan lahir sebagai seorang anak yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan berada dalam agenda Tuhan di rumah rohani kita. Sebagai orang-orang yang berada dalam keluarga Tuhan. Dalam tanggung jawab kita itu, Tuhan mau supaya kita stabil dalam kehidupan. Dan saya juga sebagai seorang pemimpin rohani di tempat ini, saya juga memiliki bapak rohani. Dan saya sedang berjuang untuk hidup seperti patron bapak rohani saya. Dan saya juga merindukan suatu saat saya juga akan bisa menjadi seorang bapak rohani. Oleh karena itu, jemaat Tuhan juga berdoa untuk saya. Sehingga saya dipakai oleh Tuhan, sekarang menjadi pemimpin dan terus diproses sehingga akhirnya siap menjadi seorang bapak rohani. Lalu apa yang Tuhan katakan di dalam kehidupan setiap orang yang mau bertumbuh? Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudari dalam Tuhan, dalam sebuah kehidupan rumah rohani, ada ciri-ciri di mana rumah rohani itu sedang dituntun oleh Tuhan untuk menjadi rumah rohani yang akan berdampak dalam komunitasnya, berdampak dalam kotanya, berdampak dalam bangsanya. Yaitu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran selalu memerintah dalam kehidupan setiap hari. Ini bukan berdasarkan hal-hal yang berada di luar. Artinya itu berasal dari dalam kita. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Tidak ditentukan oleh keadaan yang ada di luar. Atau mungkin keadaan fisik kita. Atau mungkin keadaan ekonomi kita. Atau mungkin keadaan pekerjaan kita. Atau mungkin keadaan keamanan di sekitar kita. Dan firman Tuhan katakan, sebagai rumah rohani yang sehat, kita harus menikmati dari dalam kehidupan kita. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran sedang berada memerintah hidup kita. Yang kedua, ada sukacita yang meluap-luap dalam roh kita setiap hari. Kita meluap-luap untuk mengejar, merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan, menyembah Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Dan hal berikutnya adalah hati kita condong, selalu memilih jalan Tuhan. Dan selalu hidup dalam kehidupan sesuai dengan firman Tuhan dan arahan Tuhan. Itulah kehidupan seseorang yang sedang bertumbuh. Tuhan memberikan kepada kita sebagai seorang anak Tuhan. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka pernyataan inilah yang seharusnya menjadi pernyataan kita secara pribadi. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Melalui keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita hidup dalam kehidupan rohani, kita harus mati terhadap cinta akan dunia ini. Kita harus mati cinta akan uang. Kita harus hidup mati akan cinta akan dunia ini. Apa artinya? Roh kita yang akan hidup, dan kita akan hidup di dalam Tuhan, dan roh kita yang akan semakin hari semakin kuat. Jasmani kita makin merosot, tapi firman Tuhan katakan roh kita semakin kuat. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan dia hidup, tetapi bukan dia hidup lagi, tetapi melainkan Kristus yang hidup di dalam hidup Paulus. Dan itulah yang akan kita kejar dalam kehidupan kita setiap hari sebagai seorang anak-anak Tuhan. Kelahiran gereja, kalau kita memperhatikan gereja awal kelahirannya ketika Pentakosta, hari Pentakosta, yaitu Kristus Yesus sudah menjanjikan bahwa akan turunnya Roh Kudus, dan itulah lahir gereja Tuhan dengan sebuah kekuatan, dengan sebuah kuasa yang sungguh luar biasa. Ketika Yesus Kristus naik ke sorga, dia disaksikan oleh 500 orang. Dan Tuhan Yesus memberi pesan kepada mereka, kamu menunggu akan turunnya Roh Kudus. Tetapi penjelasan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, akhirnya yang berada, menerima, dan menyaksikan, dan menikmati pencurahan daripada Roh Kudus itu, dari 500 orang itu hanya 120 orang saja. Jadi 300 lebih mereka tidak taat. Mereka tidak mentaati perintah Yesus untuk datang menerima pencurahan Roh Kudus. Sehingga akhirnya firman Tuhan memberikan penjelasan melalui kehidupan gereja mula-mula di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Oleh karena pekerjaan Tuhan melalui seorang rasul Tuhan yang dilahirkan setelah Yesus naik ke sorga, yaitu Rasul Paulus. Ketika ia berjalan untuk menyiksa orang-orang percaya, dan Tuhan bertemu dengan dia, dan dia mengalami kebutaan, dan Tuhan memberikan kepercayaan kepada Ananias untuk melayani dia, sehingga akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12 ini menjelaskan, dalam waktu yang tidak begitu lama, sebanyak 2 tahun, Tuhan menjadikan Paulus sebagai seorang rasul yang sungguh luar biasa, sehingga melalui gereja Efesus dapat menggoncangkan Asia dengan pekabaran Injil. Dan Alkitab terus memberikan kepada kita satu pernyataan bahwa Roh Tuhan mengutus kita sebagai orang-orang percaya, sebagai seorang anak rohani. Tuhan mau supaya setiap orang memiliki roh yang sama. Roh yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan roh yang sama? Ketika seorang hidup dalam roh yang sama, ia akan hidup dalam kehidupan yang benar-benar mempercayai firman, dalam kehidupan arahan Roh Kudus, dalam kehidupan arahan pemimpinnya. Artinya, seorang anak rohani yang mau dipakai oleh Tuhan, terus di dalam kedahsyatan Tuhan, ia akan mendapat kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan. Ia akan hidup dalam frekuensi Roh Kudus Tuhan yang sedang berbicara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai keluarga rohani di Jemaat Yogyakarta, ada 5 ciri seorang anak rohani yang sejati. Yang pertama, ia tidak akan berkompetisi, bersaing, melainkan ia akan bersinergi
dengan semua anak rohani atau semua jemaat Tuhan di gereja, dengan pemimpin-pemimpin rohani untuk mencapai agenda Tuhan dalam kehidupan rumah rohani itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ia memiliki agenda yang sama sehingga cenderung mengintegrasikan dirinya untuk membangun bersama-sama. Artinya segala potensi yang ada dalam dirinya dileburkan bersama-sama menjadi kekuatan yang bersinergi untuk membangun apa yang menjadi program rumah rohani di mana ia berada. Itulah anak rohani sejati yang kedua. Yang ketiga, ciri seorang anak rohani yang sejati, ia tidak tergoda untuk mengibarkan namanya sendiri atau menjadi orang yang populer. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, memang tidak terang-terangan ada anak rohani yang tidak kategori anak sejati. Dia mau supaya dia bisa mengibarkan benderanya sendiri. Atau dengan kemampuan yang ada, dengan potensi yang ada, dia mau supaya dia tidak berkolaborasi dengan semua anak-anak rohani yang lain, dengan Bapa rohani, dan dia mau berjalan sendiri dengan apa yang dipikirkan sendiri. Dan inilah ciri yang ketiga. Yang keempat, ciri seorang anak rohani yang sejati, ia menumbuhkan dan menghargai anugerah yang Tuhan berikan. Betapa pentingnya Bapak Ibu Saudara, apa yang diarahkan oleh seorang pemimpin, oleh Bapa rohani dalam komunitas rumah rohani, itu sama seperti apa yang diarahkan oleh seorang bapa di dalam kepala keluarga. Kemana arah yang akan dibawa, dan Tuhan akan memberkatinya. Karena firman Tuhan katakan, kemana arah yang Tuhan mau nyatakan di dalam hati pemimpin, hati bapa, kesanalah berkat Tuhan akan dilakukan oleh Tuhan. Karena berkat yang diterima oleh anak adalah berkat anugerah dari berkat Bapa. Itulah yang terjadi dalam perjanjian lama berkali-kali. Apa berkat yang dijanjikan kepada Abraham diterima oleh Yakub. Berkat yang dijanjikan oleh Abraham diterima oleh Ishak. Ishak oleh Yakub. Yakub oleh anak-anaknya. Dan itu sebabnya Bapa rohani sebuah prinsip yang penting juga di dalam rumah rohani gereja. Yang terakhir, memiliki tujuan yang sama dan akselerasi yang sama. Artinya, dalam keluarga rohani ada kesamaan di dalam seluruh kehidupan mereka. Mereka dengan satu spirit yang sama, dengan tujuan yang sama, dengan agenda yang sama. Dan tidak boleh di dalam rumah rohani, di dalam rumah tangga, ada agenda yang berbeda-beda dan berjalan tanpa satu arahan yang sama. Dan firman Tuhan memberikan di dalam kesatuan tubuh Kristus, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat Tuhan. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai rumah rohani, bapa dan anak rohani, pemimpin dan jemaat. Saya mendeklarasikan di dalam nama Yesus Kristus, komunitas rumah rohani Jemaat Yogyakarta akan bangkit dalam sinerginya, akan berdampak dalam komunitas di mana ia berada, di dalam kota, di dalam bangsa ini, dimanapun ia akan hadir pada saat-saat yang akan datang. Oleh karena ada kesatuan hati, ada kesatuan roh, ada kebersamaan yang akan dilakukan bersama-sama sebagai rumah rohani. Dan saya percaya, tidak ada seorang pun yang akan bisa melakukan kehidupannya maksimal di luar dari rumah rohani. Karena itulah janji daripada Tuhan. Tuhan mau supaya hukum rohani yang terakhir ini akan berdampak juga dalam kehidupan semua keluarga kita sebagai rumah rohani GKI Jemaat Yogyakarta. Amin.